Duh, please dong, samping gua jangan yang aneh-aneh. Ah, halo, Salkan. Nama gua Daryl. Nama lu siapa ya? Nah, gua nggak tahu ya ini cuma di sekolah gua atau di sekolah lain kayak gini juga. Cuman dulu pas SD, SMP, SMK, tempat duduk kita tuh di kelas selalu diatur gitu. Dan dulu tuh ya pengalaman lu di sekolah, pahit, manis, asam masinnya, itu tuh kayak 50% ditentuin sama siapa yang duduk semeja sama lu, dan 70%-nya lagi ditentuin sama siapa guru MTK lu. Dan dulu guru MTK gua tuh kayak galak banget tuh ya guys. Jadi ya gua sering bolos dan ya ya bisa tahu lah, gua bisa tahu. Biasanya di sekolah gua tuh ada dua jenis aturan tempat duduknya. Kalau gurunya lagi rajin, kelasnya kayak dibagi dua, cewek cowok, terus gurunya bakal kayak nentuin kita duduk sama siapa. Dan gua nggak tahu ya ini cuma di kelas gua atau apa, tapi setiap kali gurunya milihin pasangan tempat duduk ya, oke, Adi duduk sama Intan ya, pasti gitu ya, satu kelas tuh langsung kayak cie Adi sekarang sama Intan guys, wow. Terus kalau misalkan gurunya lagi malas, itu tuh tempat duduknya cuma diatur berdasarkan alfabet aja gitu ya. Jadi yang nama depannya huruf A paling depan dan yang Z paling belakang. Dan gua jujur lebih benci yang kayak gini daripada yang tadi. Kenapa? Anggap aja ada anak yang matanya minus, namanya Zevanya. Nah, sekarang kita harus berharap nama belakangnya Zevanya itu Uchiha, karena dia bakal butuh sharingan buat ngeliat dari belakang kelas itu. Dan karena aturan itu, dalam masa sekolah gua jadi terpaksa berteman dengan beberapa individu yang menarik. Waktu gua kelas 1, tempat duduk kita diatur sama guru, dan gua duduk sama cewek yang sebut aja nama palsunya Rena. Nah, kalau misalkan gua disuruh secara baik-baik ngejelasin si Rena ini tuh orangnya kayak gimana, ya, Rena ini tuh temen ya psikopat. Kayak jujur ya, kalau misalkan 2-3 tahun lagi dari sekarang gua didatengin sama kepolisian, sama wartawan, mereka pengen bikin dokumenter gitu tentang pembunuh sadis yang baru ketangkep gitu ya, nanyain dulu pas sekolah si Rena tuh orangnya kayak gimana, ya jujur aja gua nggak bakal kaget ya. Gua inget ya, kayak baru 1 mingguan ya, gua disuruh duduk di samping dia. Kita kan waktu itu lagi di kelas ya, dan waktu itu gua lagi di bawah meja nyariin penghapus gue yang jatuh. Nah, di lantai gua ketemu ikat rambut gitu, warnanya merah, terus kayak ada dekorasi stroberi, dan gue udah mikir ini kayaknya punya si Rena jatuh gitu ya. Jadi ya gue ambil, terus gue tanya, Ren, ini ikat rambut punya lu? Hah? Bukan punya aku. Ya udah deh, gue bawa pulang ya, gue mau kasih adik gue. Jadi habis pulang sekolah, ikat rambutnya gue kasih ke adik cewek gue. Dia masih kecil banget waktu itu, kayak masih TK lah ya. Tapi ya dia suka, soalnya ada motif stroberi. Dan gila, gue langsung ngerasa jadi abang yang baik banget, tau gak? Tapi besoknya sampai di sekolah, di depan kelas si Rena lagi nangis, dan kayaknya ada bapaknya gitu di samping dia. Terus si Rena ngomong, Itu pak, orangnya yang itu. oh, jadi kamu Daryl, kamu yang ambil ikat rambutnya Rena? Hah? Oh, enggak kok, si Rena bilang bukan punya dia ikat. Bohong pak, itu diambil dari tasku. Dasar biji semangka. Jadi ya gue difitnah sama nih goblin cilik, dan bapaknya tuh kayak marah banget gitu sama gue. Dia nyuruh gue balikin lagi ke rambutnya, terus kayak ngancem mau ngelaporin gue ke guru gitu ya. Terus karena dia marah keras-keras, temen kelas gue yang lain pada ngumpul di sekitar kita ngeliatin gue diomelin. Dan gila, gue di situ udah kayak hampir nangis, tau gak? Sampai di rumah gue mintain lagi ikat rambutnya sama adik gue, tapi adik gue tuh suka banget gitu sama ikat rambutnya, dia nggak mau balikin. Terus dia nangis gitu kan. Dan karena gue masih kecil banget dulu tuh, gue ikutan nangis juga. Kita nangis bareng akhirnya. Dan gue sebenarnya kayak banyak masalah lain sama si Rena selama gue duduk bareng sama dia. Dia tuh kayak sering ngusilin gue, ngeledekin gue, dan pokoknya kesel gitu ya gue sama dia. Gue